Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Oke, kalau ibu tanya apa kabarnya hari ini, kalian jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa anak-anak? Oke, ibu ulang satu kali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah. Di sini ibu yang akan mimpin doa ya. Siap-siap semuanya duduk yang rapi. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Alhamdulillah. Oke, anak-anak sekalian, ibu akan mengabsen kehadiran kalian ya. Hari ini hadir semua atau ada yang alpa, izin atau sakit? Hadir semua? Oke, kalau hadir semua bagus ya. Rajin berarti. Oke, anak-anak sekalian, sebelumnya ibu mau bertanya nih. Ayo, ada yang masih ingat tidak pelajaran kita minggu kemarin tentang apa? Ya, apa Anton? Benar, kita belajar tentang pantun. Ayo, ada yang masih ingat apa itu pantun? Coba, siapa yang masih ingat? Iya, Dina apa? Iya, benar. Pantun kemarin adalah puisi Indonesia atau puisi lama Indonesia yang terdiri dari bait yang terdiri dari 4 baris, di mana sajaknya itu ABAB. Baris 1 dan 2 disebut apa? Iya, Pina? Benar, disebut lampiran, sedangkan baris 3 dan 4 disebut isi. Ya, bagus. Berarti kalian masih ingat ya pelajaran kita minggu kemarin? Oke. Nah, anak-anak, ibu mau bertanya. Ayo, siapa yang di sini punya cita-cita? Bagus, punya cita-cita semua ya. Kenapa ibu bertanya begitu? Karena itu berkaitan dengan materi dan tema kita hari ini, yaitu tema ke-6, cita-citaku, subtema aku dan cita-citaku. Oke, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui pengamatan gambar, kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi. Yang kedua, kalian mampu membuat kesimpulan dari ciri-ciri puisi secara terperinci. Oke, anak-anak, ibu punya satu gambar nih. Nah, oke, kalian lihat dan amati baik-baik ya gambarnya. Nah, ini gambar apa anak-anak? Iya, benar. Itu adalah gambar seorang anak yang sedang memikirkan cita-citanya. Oke, dari gambar tersebut ibu mau bertanya nih. Coba, Putri. Putri, kalau menurut Putri cita-cita itu apa? Iya, tepat, mimpi. Kemudian kalau menurut Pina, cita-cita itu apa? Iya, harapan. Oke, bagus. Itu benar ya cita-cita. Jadi cita-cita itu anak-anak suatu impian atau harapan seseorang di masa yang akan datang. Sekarang ibu mau bertanya, di kelas ini semuanya punya cita-cita? Oke, Pina cita-citanya apa? Guru? Bagus, mulia ya. Sekarang Putri cita-citanya apa? Dokter? Bagus. Kalau Anton cita-citanya apa? Polisi. Kalau Angga cita-citanya pilot. Bagus cita-cita anak-anak ibu di kelas ini. Bagus-bagus semua ya. Kalian harus bekerja keras dan berusaha untuk menggapai cita-cita itu anak-anak. Nah, anak-anak, cita-cita ini berkaitan dengan pekerjaan di masa yang akan datang, profesi kita di masa yang akan datang. Nah, sekalian kalian perhatikan ya, di sini ibu ada beberapa gambar yang berkaitan dengan profesi. Oke, kita lihat gambar yang pertama. Gambar apa itu anak-anak? Tepat sekali, itu adalah gambar seorang guru. Nah, sekarang apa kegiatan utama atau kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh seorang guru?
Coba kalau Pina apa? Iya, mengajar. Kemudian apa? Membimbing dan mendidik peserta didik. Oke, sekarang kita lihat gambar yang kedua. Gambar apa itu anak-anak? Iya, tepat, itu adalah gambar dokter hewan. Oke, kegiatan utamanya sehari-hari apa anak-anak? Coba kalau menurut Risma apa? Iya, tepat, yaitu mengobati hewan ketika sakit, memeriksa kesehatan hewan, dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat lagi gambar yang ketiga. Gambar apa itu anak-anak? Iya, tepat, itu adalah gambar seorang pelukis atau seniman. Kegiatannya sehari-hari apa anak-anak? Coba kalau Widya apa? Benar, yaitu melukis. Oke, selanjutnya gambar yang keempat, gambar apa anak-anak? Iya, gambar seorang polisi. Kegiatan utamanya sehari-hari apa? Benar, yaitu menjaga ketertiban lalu lintas, menjaga keamanan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan masih banyak tugasnya lainnya ya. Nah, itu beberapa profesi atau pekerjaan-pekerjaan dalam kehidupan kita sehari-hari anak-anak. Bagaimana? Paham kan? Oke, sekarang anak-anak, di sini Ibu ada gambar lagi nih. Nah, ini adalah gambar sebuah teks puisi yang berjudul Cita-Citaku. Nah, dari teks ini kita akan menganalisis apa saja ciri-ciri yang ada pada puisi. Oke, kalian perhatikan baik-baik ya teks puisi tersebut. Sebelum kita identifikasi ciri-ciri puisi, Ibu mau bertanya. Ayo, ada yang tahu apa pengertian puisi? Coba, apa Pina? Iya, benar, tapi kurang lengkap. Di mana puisi itu anak-anak adalah suatu karya sastra yang berisi ungkapan isi hati penulis yang di dalamnya terdapat irama, lirik, dan ritme di setiap barisnya. Oke, itu ya pengertian dari puisi. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengidentifikasi ciri-ciri puisi berdasarkan teks puisi Cita-Citaku. Oke, perhatikan baik-baik ya teks puisi tersebut. Yang pertama, kita lihat pada teks puisi Cita-Citaku itu terdiri dari bait yang terdiri dari baris. Nah, itu termasuk ciri-ciri puisi anak-anak, di mana ciri-ciri puisi yang pertama, pembuatan puisi itu terdiri dari bait yang terdiri atas baris-baris, bukan dalam bentuk paragraf. Oke, ciri-ciri puisi yang kedua apa? Iya, ciri yang kedua anak-anak, diksi pada puisi itu bersifat kiasan, kemudian indah dan padat. Dapat kita lihat ya pada teks puisi Cita-Citaku itu terdapat diksi atau pilihan kata yang indah seperti melayang dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga apa? Iya, pada puisi itu dominan menggunakan apa? Iya, majas. Dimana majas itu sebuah perumpamaan seperti benda yang mati seolah-olah hidup, seperti itu. Kemudian ciri-ciri selanjutnya apa? Iya, dalam pemilihan diksi kita harus mempertimbangkan irama dan persajakan. Oke, itu beberapa ciri puisi berdasarkan teks puisi Cita-Citaku. Bagaimana, paham? Oke, jadi kesimpulannya apa ciri-ciri puisi yang pertama? Coba Pina apa? Iya, benar. Dalam pembuatannya, puisi terdiri dari bait yang terdiri atas baris-baris, bukan dalam bentuk paragraf. Yang kedua, apa? Iya, pemilihan diksi itu umumnya bersifat apa tadi? Bersifat indah, kiasan, dan padat. Yang ketiga, pembuatan diksi dominan menggunakan majas. Dan yang terakhir, dalam pemilihan diksi
harus mempertimbangkan sajak dan irama. Oke, itu ya ciri-ciri dari puisi. Nah, sekarang anak-anak, pada buku paket kalian itu ada tugas. Kalian perhatikan ya, itu tugasnya adalah menyusun puisi. Nah, kalian kerjakan tugas tersebut di buku latihan. Kalau sudah selesai, kalian langsung kumpulkan di meja ibu ya. Oke? Baiklah, jadi anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah kalian semua sudah paham materi kita? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau belum paham? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham semua, Ibu yang mau bertanya. Jadi, apa saja materi yang sudah kita bahas tadi anak-anak? Yang pertama, iya, mengenai cita-cita. Yang kedua, mengenai profesi. Kemudian yang ketiga, pengertian puisi. Dan yang terakhir apa? Ciri-ciri puisi. Bagus, berarti kalian paham ya mengenai materi yang telah kita pelajari. Nah, anak-anak, tugas yang tadi sudah kalian kumpulkan dan kerjakan. Oke, bagus kalau sudah dikumpulkan dan dikerjakan ya. Nah, untuk tugas di rumah anak-anak, kalian siapkan satu buah puisi, kemudian puisi tersebut kalian baca di depan kelas. Itu untuk minggu depan ya, tugas minggu depan. Tapi kalian siapkan puisinya di rumah dan minggu depan kalian maju satu-satu di depan kelas. Oke? Baiklah. Oke, sekian ya anak-anak pelajaran kita hari ini. Jadi, kesimpulannya bahwa cita-cita adalah suatu harapan atau impian seseorang. Kemudian, puisi adalah suatu karya sastra yang berisi ungkapan isi hati penulis yang terdiri atas irama, lirik, dan ritme di setiap barisnya. Ciri-ciri puisi yang pertama, dalam pembentukannya, puisi terdiri dari bait yang terdiri atas baris-baris dan bukan paragraf. Yang kedua, diksi pada puisi itu bersifat indah, kiasan, dan padat. Yang ketiga, dalam puisi itu dominan menggunakan majas. Dan yang keempat, pemilihan diksi dalam puisi harus mempertimbangkan irama dan persajakan. Baiklah anak-anak, itu kesimpulan materi kita hari ini. Sebelumnya, ingat ya, tugas yang di rumah jangan lupa dikerjakan. Baiklah anak-anak sekalian, sampai di sini pembelajaran kita. Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya, kalian masukkan buku kalian ke dalam tas masing-masing. Duduk yang rapi dan siap-siap berdoa. Di sini ibu yang akan memimpin doa ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih atas waktunya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan anak-anak. Jangan lupa belajar di rumah dan tugasnya dikerjakan.